Baiklah Bapak-Bapak, Ibu, sebagaimana biasanya pada hari Rabu malam pada sholat maghrib kita mengadakan pengajian, dan seyogianya yang mengisi pengajian kita pada malam hari ini adalah Al-Ustaz Dr. Firman, dan karena dia sekarang sedang sakit, yang akan mengisi pengajian kita pada malam hari ini adalah Al-Mukarram Dr. Irfan Ghani MA. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Herman Ghani. Sehari-hari di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya dosen di sana. Rumah di Simpang Panam. Memang dari Simpang Panam menuju ke Kobah ini panjang dengan ini. Bagi saya Kobah ini tidak aneh. Saya dulu lama dengan Rogo Warsito Ujung di dekat masjid Nurul Hidayat. Asli Bangkina. Terakhir saya di Masjid Al-Mu'minin ini sholat waktu Pak Herman Abdullah Pak di sini ya, sholat. Setelah itu ke Masjid istri saya asli Bangkina, tapi ayah ibunya tinggal di Bangkina. Di pesan ibu saya, siapapun istri Nina, Batak, Jawa, Melayu, Bugis, asal Islam, tapi ayah ibunya tinggal Bangkina. Ibunya ikut Pak Kapak, memang ayah ibunya Bangkina. Ternyata pulang itu sama enak. Hari raya sama, idul adha sama. Kalau menurut ibu, saya orang Bangkina, tinggal Pekanbaru, istri saya Pelalawan, Kerinci. Kira-kira mana saya lebih banyak, ke Bangkina atau ke Kerinci? Nah, ke Kerinci. Ibu saya paham, maka saya ikut saja. Alhamdulillah. Nah, saya sehari-hari itu di Fakultas Syariah itu mengajar di program studi hukum keluarga. Jadi satu umroh saya mengajar tafsir ayat-ayat hukum tentang keluarga. Maka pada maghrib menjelang sholat isya ini, tentu saya bisa saja bicara hal-hal yang agak lebih luas, tapi saya akan bicara sesuatu yang spesifik terkait dengan hukum keluarga. Menjelang masuk waktu sholat isya, lebih kurang 40 menit, 1 jam mata pelajaran di SMP sebenarnya. 1 jam mata pelajaran teori sedikit, tanya jawab habis waktu. Bapak Ibu, di hukum keluarga itu dibahas tentang persoalan perkawinan, perceraian, tentang wakaf, tentang harta, dan tentang waris. Itu dibahas. Nah, untuk problematika masyarakat kita sekarang, soal harta ini memang menarik untuk dibahas. Saya menyebut sering dengan pengaturan fikih harta dalam rumah tangga. Karena harta ini terkadang banyak menimbulkan masalah. Harta
Tidak orang, tidak kita. Harta ini begitu kita hidup dia belum jadi masalah. Tapi begitu kita mati jadi masalah. Betapa banyak orang yang tidak bertemu sama aliran keluarga gara-gara harta. Betul apa tidak? Rata-rata di keluarga kita ada keluarga sebelah istri, keluarga sebelah kita, keluarga sebelah menantu atau di pesan, itu rata-rata kita berhadapan dengan masalah ini, harta. Maka Al-Quran katakan innama amwalukum wa auladukum, sesungguhnya harta-harta yang kamu miliki dan anak-anak ini itu adalah fitnah, ujian. Dia akan uji harta. Maka kalau anak-anak masih kecil belum jadi masalah, tapi kalau anak-anak sudah mulai besar, dewasa, dia jadi masalah. Harta terkadang kalau kita masih suami istri belum jadi masalah, tapi begitu terjadi perceraian jadi masalah. Kalau anak-anak masih kecil belum paham. Saya suatu hari ditelepon oleh seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz, boleh ketemu? Boleh ibu? Saya janjikan bertemu di satu tempat, yakni di Masjid Ar-Rahman. Waktu itu saya masih pengurus masjid. Datang jam 2 ya ibu, hari ini jam 2. Saya rapat di sana, ibu dari datang. Jam 2 saya tunggu tak datang. Jam 2.30 saya jemput di kursi 2. Banyak ibu-ibu yang datang, memang mereka mengajukan permohonan pas-pas. Di antara ibu-ibu yang datang itu, saya tanya, ada yang mau bertemu dengan saya, ibu yang mana ya? Saya Ustaz, supaya dia berdua. Silakan ibu masuk. Saya pikir tadi ibu yang sama dengan ini mau mengajukan ke masjid. Tidak Ustaz. Dan ruangan silakan, apa yang bisa saya bantu ibu? Ibu tadi menjelaskan, Ustaz, perkenalkan saya ini mantan salah satu direktur bank di Pekanbaru. Saya tak sangka ibu. Saya asli dari Jawa. Bapak saya ini, bapak saya ini. Saya punya aset di Pekanbaru, di tepi jalan besar, rumah. Rumah saya itu harganya 7M. 7M Pak rumah. Di samping rumahnya mewah, letak. Kalau rumah kita 3M Pak, 3 kali minjam. Minjam juga nih Bang Riau. Ingat Bang Riau tadi sosialisasi Bang Riau konversi dari konvensional ke Bang Riau Syariah. Jadi nanti insya Allah Bang Riau kita ini sepenuhnya nanti jadi Bang Riau Syariah. Amin. Jadi tidak konvensional. Nah, lunas hutang saya. Kita saya berjanji tadi sampaikan, kita Ustaz bisa sampaikan. Selesai dah. Nah, jadi ada masalah itu. Jadi ibu ini, nah, ini kan soal harta. Harta ini. Begini Ustaz, saya punya anak cuma sepasang, satu perempuan, satu laki-laki. Anak saya akhir ini menuntut ke saya untuk menjual rumah yang 7M tadi. Setiap hari rumah itu masih atas nama saya dan masih atas semuanya saya yang memiliki. Cuma suami saya wafat. Saya ingin mati di rumah itu. Tapi anak saya berulang-ulang ingin menjual tanah rumah itu. Kalau tidak mama jual, mama berdosa. Saya juga berdosa, Mama. Kok bisa nak? Rupanya dulu waktu suaminya hidup, waktu suami ibu ini hidup, suami istri pernah melontarkan ucapan, nah nanti rumah ini punya kamu ya, nanti rumah ini punya, nanti rumah ini ibu dan papa serahkan untuk kamu. Oleh anak itu dipegang. Karena merasa itu sudah miliknya, anak menuntut bahwa itu punya dia.
Dan anak sudah mengakui, bertanya ke beberapa orang ustaz. Ustaz itu kemudian menjelaskan, kalau ibu tidak mau jual, berdosa. Gimana ceritanya? Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati ya. Jangan karena anak itu sayang ke kita, jangan karena anak itu sering jenguk kita, terus terlontar ucapan, nanti kalau bapak mati rumah ini untuk engkau. Tidak boleh. Tak boleh. Ibu, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dalam hukum keluarga Islam diatur bentuk-bentuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Diatur, Pak. Pertama nanti ada namanya nafkah. Nafkah. Kalau nafkah itu kewajiban kita kepada anak. Berapa jumlah nafkah ke anak ustaz? Oh, tergantung anak. Ada yang kecil, ada yang besar. Iya benar. Ada yang 1 juta sebulan, ada yang 5 juta sebulan. Kalau sakit ada yang 100.000, ada yang 1 juta. Itu anak akan berbeda-beda. Kedua ada namanya hibah. Hibah, orang tua menyerahkan harta ke anak di luar nafkah, tidak kebutuhan. Itu namanya hibah. Bolehkah Ustaz saya menghibahkan harta ke anak? Boleh, silakan Pak. Bapak punya aset tanah, punya rumah, punya kemudian sawit, bapak hibahkan ke anak. Boleh. Bapak punya anak 3, laki-laki, perempuan. Bapak mesti kalau hibah jumlahnya mesti sama. Yang kaya, yang miskin, yang perempuan, laki-laki. Kalau satu orang bapak kasih 20 kali 30 meter, maka ketiga-tiganya mesti dapat harta yang sama. Itu namanya hibah. Dan tidak boleh ada orang tua mengatakan nanti kalau papa begini, nanti kalau yang begini, tapi harta tak juga berpindah-pindah. Itu hanya janji kosong. Yang namanya hibah, objeknya itu menjadi milik anak dan tidak boleh diambil lagi. Itu namanya hibah. Paham Bapak Ibu? Itu hibah. Itu hibah namanya. Ustaz, bolehkah saya hibahkan seluruh harta saya ketika saya hidup? Harta saya 1 M, anak saya ada 4. Saya bagi 250 juta, 250 juta, 250 juta, habis. Mungkin bentuknya ada rumah, ada tanah, bentuknya benda liquid, benda buku. Boleh apa tidak? Boleh, silakan Pak, tidak apa. Sehingga harta Bapak jadi 0, iya tidak apa-apa. Sehingga kalau saya mati, Ustaz tenang saya. Boleh, tidak masalah. Cuman pertanyaan saya, Bapak matinya kapan? Kalau Bapak mati 5 tahun lagi, dari mana Bapak hidup? Harta sudah habis. Bolehkah harta yang dikasih ke anak diambil balik? Tidak boleh. Karena sudah hibah, objeknya berganti. Kira-kira kalau harta Bapak serahkan ke anak, Bapak ambil, kira-kira anak mau apa tidak? Tengok pula anak Bapak dulu. Jadi ini problematika ya. Jadi di mana-mana pengajian disampaikan. Dan nafkah, ada hibah, kemudian ada nanti namanya hadiah. Boleh hadiah. Hadiah itu hadiah. Jadi hadiah itu adalah orang tua yang menjanjikan kepada anak, nanti siapa yang sarjana, Papa belikan sepeda motor. Itu boleh. Berpindah juga harta jadinya. Kemudian yang keempat wasiat. Nah, jadi ibu yang bertanya tadi, saya jelaskan. Ibu nafkah tidak, hibah. Nah, kalau ibu ingin menghibahkan rumah itu dari awal, ibu sudah pindah nama, tapi belum. Maka yang dilakukan oleh ibu tadi hanya janji kosong saja. Jadi kita kepada anak tidak usah. Jadi ada orang tua mengatakan, pokoknya ini tanah, rumah, ruko ini kamu dapat ruko, kamu dapat tanah, kamu ini. Tapi selagi ayah hidup, ayah yang menguasai. Apa itu namanya? Apa namanya? Ya biarkan aja kalau ayah yang punya tanah. Biarkan saja. Nah, kalau Bapak ingin menghibahkan, dia hibahkan. Coba Bapak punya
punya tanah 1 hektar, bapak hibahkan kalian berempat, masing-masing dapat 1 hektar, coba buat surat, pergi ke notaris, berpindah nama atas nama, selesai hibah. Begitu. Nah, nafkah, hibah, hadiah, wasiat itu terjadi ketika orang tua masih hidup. Nah, masih hidup, boleh. Tetapi ada satu lagi, waris. Nah, kalau waris terjadi ketika orang tua sudah wafat, dan harus pasti wafatnya. Kalau masih di emergency, masih di ICU, belum boleh. Terjadi waris itu dengan sebab kematiannya ayah. Nah, kalau waris terjadi wafat dulu kita, bolehkah orang membagi waris sebelum ayahnya wafat? Tidak tahu. Jadi kalau nanti duduk maghrib dengan anak-anak sambil makan-makan maghrib, tanya anak, ya bilo kami dapat waris ya. Itu anak mereka sama dia juga. Nah itulah dia. Nah jadi dalam kajian hukum keluarga itu saja bentuk perpindahan. Ada namanya nafkah, ada namanya hibah, ada namanya hadiah, ada namanya wasiat, ada namanya waris. Dan semuanya punya syarat. Ada jual beli ustaz, itu namanya perpindahan karena akibat jual beli biasa. Ada anak beli harta orang tuanya, boleh apa tidak? Boleh, tidak masalah. Itu ini tidak perpindahan harta yang terjadi dalam rumah tangga. Itu mesti dihibah. Nah kalau hibah itu terkadang yang terjadi pada hibah. Jadi bolehkah kami hibah harta ke anak-anak? Boleh, tidak ada masalah. Umpama ayahnya itu dapat ganti rugi sekitar 1 M. Terus anak itu dibagi, satu dapat 200 juta. Ini hidupnya senang Pak, dapat 200 sama. Ini hidupnya susah, dapat 200 ya. Jadi baik anak itu senang hidupnya ataupun susah hidupnya, ataupun banyak gajinya, karena bapak ingin menghibahkan, jumlahnya mesti sama. Walaupun dia sudah berkeluarga besar, ada yang kecil 1 bayi, maka bayi dapat 200 juta, yang abang yang meningkat tetap dapat 200, karena hibah itu jumlahnya mesti sama. Itu kecuali nanti ada semacam kerelaan dari masing-masing ahli waris. Contoh, dia punya kakak yang paling tua. Kakak paling tua ini hidupnya susah, kontrak, dan beberapa kali sudah diusir oleh bapak pasti. Sementara yang nomor 3, yang nomor 2 kerja di bank, nomor 2 kerja di BUMN, jadi gajinya besar, ada sekitar 40 juta, sudah punya rumah pribadi, punya mobil dan segala macam, hidupnya bagus. Begitu ayahnya dapat semacam ganti rugi tadi, dikasihlah ke si yang tua, kasih 200 juta, yang ada dapat 200. Ada tanya, yang abang dapat berapa? 200. Kami kok ayah kasih lagi? Kan kami kan sudah lumayan ekonomi kami ya. Kenapa juga ayah kasih lagi? Kata ayah, ini hak kalian. Kan begitu. Ini hak kalian. Tetapi si adik jawab, ya begini ya. Dulu abang dia sekarang seperti itu, hidupnya susah, berpindah-pindah, anak 5. Dulu abang ini pada prinsipnya pandai sekolah, tapi berhenti. Kenapa berhenti? Karena abang ini ikut ayah pergi Babelok menggaleng. Jadi si anak yang paling tua ini bantu ayahnya berjualan kemana-mana untuk menyekolahkan kami berdua. Maka dia tak sekolah. Karena dia tak sekolah, maka hidupnya seperti itu.
Maka kami ini sekarang karena bermanfaat, duit yang 200 juta jatah saya dan jatah adik kami kumpulkan 400 kami kasih sama abang supaya dia bisa beli rumah. Ya Allah, ini namanya anak qurrata a'yun yang menyejukkan pandangan mata. Itu memang kalau dapat anak seperti itu sudah surga. Sudah surga. Jadi abang dapat 200, saya 200, saya 200, nah abang kumpulkan 600 juta, belilah rumah, belilah mobil pickup, berusaha. Ya Allah, sejuk orang tua. Tapi kalau dapat anak, ini untuk kamu 100, untuk adik kamu 100. Abang dapat berapa? Abang dapat 400 juta. Ayah potong dan duit kalian. Karena duit sudah senang itu kalian. Apa kata anak yang senang tadi? Ya, kalau kami senang sekarang karena usaha kami ya. Pemberian ayah itu beda pula ya. Langsung stroke bapak dibuat. Kita soal harta susah melewati orang. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi masing-masing ini nafkah, hibah, hadiah, wasiat dan waris. Itu pengantar sementara sebelum saya lanjutkan beberapa materi contoh-contoh. Kalau ada tanya kita persilakan. Ada apa Pak? Tidak ada? Ibu ada yang bertanya? Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Soal ada Pak? Silakan Pak. Mengenai hibah Ustaz. Mengenai hibah ya. Kan tadi kata Ustaz kalau ada kesepakatan sama anak-anak, kesepakatan dengan mereka, semuanya yang paling tua sama yang paling kecil, terus yang perempuan lebih banyak. Karena perempuan itu tidak semuanya dari punya suami nanti yang akan mampu mapan. Yang paling tua dapat lebih banyak karena dia bisa hidup dan dia membantu ayahnya mengumpulkan semua tadi. Terus yang paling kecil, alasan ayah saya itu rupanya kan dia paling kecil, paling lambat hidup sama paling sedikit umurnya sama hidup sama keluarga. Dan mereka setuju semuanya. Boleh nggak? Nah, boleh. terima kasih. Boleh saja. Prinsip asal adalah hibah itu beda dengan nafkah. Kalau nafkah kita berikan berdasarkan kebutuhan anak. Boleh jadi ada anak habis duit 1 M untuk menyekolahkannya sampai ke dokter spesialis. Boleh jadi ada anak menyekolahkannya 0 karena dapat beasiswa, dapat sekolah ikatan dinas. Nah, nafkah itu nanti tidak boleh mengganggu ke waris. Kata siapa? Kamu tidak boleh dapat waris lagi. Dulu satu hektarnya harus untuk kamu. Tidak boleh. Karena itu nafkah, memang kebutuhan. Nah, hibah itu tidak kebutuhan, tapi pemberian. Maka pada dasarnya jumlahnya mesti sama. Baik yang kecil, maaf ada yang bisa beli tas umpamanya, ada yang gagah, ada yang perempuan. Kalau bapak ingin hibahkan harta supaya ada keadilan, jumlahnya mesti sama semua. Tidak pandang dulu kalau dapat 100 juta semuanya dapat 100. Itu asal hibah. Kenapa? Karena dia di luar kebutuhan. Tetapi kalau ada ahli waris kemudian menyepakati bahwa ada ahli waris anak-anak tertentu, maaf kita belum bicara ke ahli waris karena belum bapaknya. Ada beberapa keluarga adik-beradik tertentu yang butuh lebih banyak. Ahli waris lain setuju, tidak ada masalah. Karena kalau bapak tidak adil, ada yang masih bayi, siapa yang akan menjaga haknya? Yang bayi kalau tidak bapak kasih, abang dapat 1 petak rumah, 1 dapat petak rumah, dia masih bayi, dari mana dia bisa tuntut? Kalaupun tidak bapak kasih 1 petak rumah, dia akan diam saja. Cuman bapak sudah zalim, kan? Tidak adil. Paham kira-kira Bapak Ibu? Yang lain silakan. Silakan Pak, bergabung bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa nggak anak-anak yang punya waris ini bersepakat gitu ya, keadilan mungkin mereka berbagi sama rata aja gitu. Dia sama-sama besar, beda ya, kita sama-sama aja gitu kan. Ya udah, kesepakatan bersama nih. Dan itu sama-sama dia bagi adil aja. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Soal waris, bolehkah waris dibagi secara asulhu? Asulhu itu damai. Jadi secara musyawarah boleh, tidak masalah. Umpamanya membagi untuk anak-anak sederhana, tapi ada lagi ketentuan. Umpamanya anak 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, jadi 2 pasang. Harta mayit, begitu mayit wafat punya harta 1,2 M. Itu sedikit itu. Kalau wajah-wajah bapaknya dia 3 M, 4 M. Karena kan cuma tanah ya. Dan ada orang yang memang hartanya tersembunyi. Ada orang yang jadi hati-hati nanti, sebenarnya ada namanya satu pertemuan judulnya mengidentifikasi harta mayit. Mengidentifikasi harta mayit. Jadi harta mayit yang wafat ini mesti di list yang mana saja harta. Maka bapak-bapak tidak boleh menyembunyikan harta. Banyak orang yang tidak mau hartanya diketahui orang. Betul atau tidak? Dibuatlah sawitnya atas nama tukang kebun, ya. Ada apa tidak? Ada. Coba angkat tangan sampai. Kenapa disembunyikan? Pajak. Tidak boleh orang lain tahu. Iya, ya apa tidak? Hati-hati kalau ada satu perkara yang orang lain takut kita tahu, itu buruk. Nah, anak ada 4 contoh, 2 laki-laki 2 perempuan. Nah, cara membaginya ya sederhana, matematik kelas 5, mungkin kelas 4 SD. Maka terjadi 2:1. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagi laki-laki itu 2 bagi perempuan. Nah, berarti kita ambil angka laki-laki 2 untuk perempuan 1. Sekarang dia anaknya 2 laki-laki 2 perempuan. Berarti yang 2 laki-laki kali 2 berapa Pak? 4. 2 kali 2 4. Maka asal masalah 4. Sekarang anak perempuan ada berapa? 2. Tadi banding untuk anak perempuan 1. Berarti 2 kali 1 berapa? 2. 4 tambah 2 6. Berarti asal masalah 6. 1,2 M bagi 6 berapa? 200 juta. Maka bagi anak laki-laki mendapatkan 2/6, berarti 400. Jadi anak laki-laki dapat 400 juta, anak laki-laki kedua dapat 400 juta, anak perempuan itu dapat 200 juta, 200 juta. Betul nggak? 2/1 itu. Nah, sekarang kita sudah tahu anak laki-laki dapat 400, satu lagi dapat 400 juta, yang perempuan dapat 200 juta, 200 juta. Sekarang kita ingin membaginya berdasarkan kesepakatan jumlahnya sama. Berarti kalau jumlahnya sama, 4 orang tadi masing-masing mendapatkan 300 juta, 300 juta, 300. Anak laki-laki yang seharusnya 400 turun menjadi 300. Anak perempuan yang seharusnya 200 naik menjadi 3. Boleh apa tidak? Boleh, dengan syarat anak yang dapat jumlah banyak itu setuju. Laki-laki yang dapat 400 ini setuju, jatahnya dikurangi untuk dibagi bersama. Saya tanya, kira-kira setuju tidak dia? Kalau yang perempuan setuju apa tidak? Yang laki-laki? Apa dulu? Coba lah, abang pikir dulu ya. Kalau dulu, coba lah ya, istiqoroh lah dulu. Atau minimal untuk elak-elak abang cakaplah dengan kakak kalau di rumah ya. Kalau itu tak bisa. Ya kan, jadi
sulhu itu membagi harta secara damai itu syaratnya adalah seluruh ahli waris itu syaratnya. Itu cukup Pak ya? Silakan Pak. Silakan. Ini Ustaz, banyak kasus mungkin yang kita tidak tahu. Ketika orang tua sudah meninggal itu kadang penyelesaian warisan itu mungkin bisa jadi lama. Nah, itu kapan sebaiknya itu diselesaikan? Sebaiknya kapan itu diselesaikan misalnya? Ya, Pembagian ini kita ini tidak keluarga ibu, tidak saya. Itu kita terkadang terjadi penundaan pembagian harta waris dalam cukup lama. Biasanya kalau ayah sudah wafat, ayah meninggalkan harta 1,2 M. Kemudian ada ibu masih hidup. Biasanya kalau ibu masih hidup, maka harta belum dibagi karena menghormati ibu. Ya apa tidak? Ya. Ya apa tidak? Ya. Ya. Nah, tapi hati-hati. Itu biasanya tidak terjadi pembagian harta, keluarga aman-aman saja, anak aman-aman saja, sepanjang ibu tadi tidak menikah lagi. Tapi kalau janda mayit ini mulai menikah suami baru, terkadang jadi masalah. Bolak-baliklah suami ibu di ayah tiri dibawa ke Jerospot tadi Pak, sore dapat juga dia. Dibawanya makan sate ke pasar, wanita juga ada depan keluarga. Timbul maka harta mayit itu secepatnya dibagi. Caranya begini. Membagi wasiyatin yusida biraudain. Begitu mayit wafat, maka harta itu masih menjadi milik mayit. Jangan diganggu oleh ahli waris sampai hutangnya dibayar dan wasiatnya ditunaikan. Kalau itu sudah selesai, maka harta tadi baru menjadi milik ahli waris secara bersama-sama. Kemudian baru ditentukan bagiannya. Satu dapat bagian ini, satu dapat bagian ini. Kemudian ditetapkan dulu sebelum dibagi siapa saja yang jadi ahli waris dan siapa yang terhalang jadi ahli waris. Rupanya anaknya ada 4. Satu anak angkat tunggu, anak angkat tidak dapat. Nanti akan ada ketentuan. Maka kapan sebaiknya harta waris dibagi Ustaz? Semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Kenapa semakin cepat semakin baik? Ada orang begitu mayit wafat, saya di salah satu masjid begitu tausiah selesai datang ibu-ibu. Ustaz, umur saya 65, ya ibu. Saya mau jual tanah Ustaz 1 M. Alhamdulillah ibu. Rencana saya bagi ke anak-anak boleh Ustaz, boleh ibu. Namanya harta ibu. Terus hartanya itu dari mana ibu? Dari ayah saya yang sudah wafat. Terus ibu tunggal? Tidak. Kami bertiga Ustaz, tapi 2 sudah wafat. Tunggu dulu kata saya. Saya tanya sama ibu, waktu ayah ibu wafat, yang 2 ini hidup apa tidak? Hidup Ustaz. Jadi 1 tahun, 2 tahun, sudah 40 tahun tak dibagi-bagi. Sudah wafat pula orang berdua nih, belum juga dibagi. Kalau begitu ibu, saudara ibu yang berdua itu mesti dihidupkan balik. Itu hebat waris. Maka ibu adik-beradik 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki, 2 perempuan. Maka harta itu tidak boleh ibu sendiri. Nah, sekarang seperti apa caranya? Laki-laki yang 1 orang kali 2, berapa? 2. Perempuan yang 2 orang kali 1, karena tadi 2 banding 1. Berapa 2 kali 1? Berapa 2 kali 1? Pendamping terjemahan.
laki-laki yang sudah almarhum itu dapat 2/4. Berapa 2/4? 500 juta bagian dia. Maka perempuan dapat 1/4. Berapa? 250 juta, 250 juta. Maka bagian ahli waris yang laki-laki yang wafat serah. Bagian abang kandung ibu yang sudah wafat yang 500 juta serahkan ke ahli waris. Bagian kakak ibu kandung yang perempuan dapat 210 juta serahkan ke ahli waris. Ibu hanya dapat 250 juta saja. Lama ibu minta menunggu. Lama dia menunggu karena selama ini dia merasakan itu punya dia sendiri. Kenapa Pak? Terjadi pembagian waris penundaannya dalam waktu yang lama, dan itu yang hidup merasa milik di. Pertanyaannya, kalau tidak dilakukan oleh ibu tadi, maka dia memakan harta anak yatim. Banyak ini kita tidak sadar memakan harta anak yatim. Kita tengok juga lah pengurus masjid makan harta anak yatim. Tak mungkin pengurus masjid ramai banyak orang, takkan mungkin duit 12 juta, 13 juta itu dimakannya. Tapi secara tidak sadar dalam rumah tangga kita melakukan, ya atau tidak? Ngeri. Lama ibu tadi memenuhi. Betul seperti saya. Seperti itu Bu, sepengetahuan saya seperti itu. Kalau ibu yakin tanah 1 M itu adalah warisan dari ayah kandung ibu. Ya lah Ustaz, saya tahu ibu itu menyesal dia bertanya. Tidak bisa, suka tidak suka tunduk. Nah, syarat Pak, ketahui kalau ibu ini konsultasinya ke saya, ibu tadi tidak memiliki kewajiban untuk patuh. Dia boleh abaikan. Dia boleh abaikan, dia boleh jual makan sendiri. Tak ada yang akan marah, tak ada yang untung. Tapi kalau kasus itu sampai ke pengadilan, maka pengadilan punya hak eksekusi, wajib tunduk, akan itu berbeda. Jadi boleh saja ibu tadi bertanya ke beberapa orang ustaz, tanya tak sesuai, boleh saja dia tidak terima. Tanya lagi, sampai dapat ustaz yang sesuai dengan jawaban. Wallahu a'lam. Sebelum saya tambahkan ada pertanyaan lagi, ibu yang di belakang dulu, ada ibu? Ada yang di belakang ini, yang pakai jilbab hitam. Terima kasih Ustaz. Ya. Bagaimana kalau anak itu lebih dulu meninggal dari orang tuanya, apakah mereka masih dapat? Alhamdulillah. Ini yang mau saya jelaskan. Konsepnya adalah sebenarnya saya ingin bicara hukum tentang harta, tapi ini sudah fokus ya. Syaratnya begini Bu, siapa yang jadi ahli waris adalah begitu mayit wafat, siapa yang hidup dialah yang jadi ahli waris. Jadi kalau seseorang punya anak 4, begitu ayahnya wafat, hidup cuma 3 orang, maka cuma 3 orang ini yang menjadi ahli. Yang wafat tidak. Cuma nanti ada kasus. Rupanya yang wafat ini punya anak pula 2 orang masih kecil-kecil, cucunya. Cucu. Nanti ada uraiannya. Secara konsep dalam urutan ahli waris, apabila mayit wafat, dia punya cucu, maka cucu tadi tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh paman-pamannya. Namanya terhijab. Dan Ustaz, kasihanlah hati kita nih, cucu masih kecil-kecil, mati anaknya, ditengoklah pamannya bagi-bagi waris. Ayah kita sudah mati, nah, akan dapat kita harta atuk kita. Maka ada namanya wasiat wajibah namanya. Apa wasiat wajibah? Cucu tadi menggantikan posisi ayahnya untuk mendapatkan waris. Tapi ingat, cuma cucu. Kalau ayahnya sudah wafat, cucu wafat, ada cicit lagi. Cicit tidak lagi dihitung. Itu nanti
Nah, ada papan tulis, ada powerpointnya. Dan ini tidak menarik karena susah menghitung itu. Pokok Ustaz kalau kali harus 40 untuk ambil Ustaz itu aja lah. Ya cukup Ibu. Nah, saya lanjut sedikit. Nah, Ibu hati-hati. Ini silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya anak yang meninggal oleh perempuan, mungkin memang tidak dapat. Tapi kalau seandainya anaknya lagi meninggal itu laki-laki, itu tetap dapat Pak Ustaz. Apakah benar seperti itu? Ya, tetap mendapat, tapi tidak dengan jalur ahli waris, tapi dengan jalur wasiat. Jadi sebenarnya konsep awal begini. Ingat, prinsip dalam waris adalah begitu mayit wafat, yang hidup jadi ahli waris. Bisa cukup. Tak mungkin orang yang sudah dapat wafat duluan dia jadi ahli waris kan? Seharusnya kalau dia wafat duluan, dia yang mewariskan harta. Boleh jadi yang wafat ini bayi. Papanya seorang ayah punya 3 orang anak, laki-laki ada bayi kecil bayi ini. Berarti kalau bayi kecil ini wafat, siapa yang hidup jadi ahli waris bayi. Bayi boleh jadi tidak punya pekerjaan, tapi boleh jadi dia punya harta. Ya benar. Kalau bayi ini lahir di tahun agama tertentu, dia lahirnya di kapal, maka orang punya kapal itu punya tradisi. Siapa yang lahir di kapal hari ini apa ini cocok dikasih duit 200 juta. Boleh jadi tak seperti itu? Boleh jadi. Atau dia lahir pada tanggal cantik, diberi namanya Putri, singkatan dari Hud RI. Saya punya mahasiswa namanya Muhammad Putri. Boleh jadi dia punya harta, ya apa tidak? Begitu mayit ini wafat, masih bayi, siapa ahli warisnya? Karena dia tidak punya anak, karena dia tidak punya istri, tentu ahli warisnya adalah saudara kandung dan ayah ibu mayit, jadi ahli waris. Paham maksud saya? Nah, jadi kalau begitu kesimpulannya, siapa yang wafat, yang hidup jadi ahli waris. Andaikan dia lebih dahulu wafat, maka posisinya digantikan oleh anaknya bila dia punya anak. Sekarang pertanyaannya, anak ini sudah wafat sebelum ayahnya wafat, dia tidak punya anak, dapat warisnya siapa yang mengambil? Pak, siapa yang mengambil? Kecuali yang wafat ini punya anak kan ada tinggalnya cucu. Jadi kasus ibu tadi itu terjadi apabila anak ini wafat terus dia punya anak, maka begitu datuknya wafat dia dapat menggantikan posisi ayahnya. Tapi kalau anak yang belum wafat ini umpamanya wafat adanya umur 15 tahun karena jatuh dari sepeda motor, kemudian wafat meninggal. Jadi anak bapak ini yang satunya 4, 3 lagi yang hidup, 1 wafat. 3 tahun kemudian wafatlah ayah ini. Siapa yang jadi ahli waris? Anak yang mati jadi ahli waris juga. Dapat dia 200 juta, kemana dia sih? Maka dia tidak jadi ahli waris. Maka konsepnya siapa yang hidup ketika mayit wafat. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, tidak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu, saya ingatkan ke Bapak Ibu termasuk saya, hati-hati berwasiat soal harta. Jangan lantaran anak itu sayang ke kita, sering menjenguk kita, ya. Terus ada anak yang jarang datang jenguk kita, yang tak pernah urus kita.
Terus anak yang sayang tadi ibu katakan, kalau mati mama besok rumah ini untuk kamu ya. Itu tidak boleh. Kenapa Ustaz? Karena ibu bapak tidak boleh berwasiat kepada anak yang bakal menjadi ahli waris. Paham? Itu sering terjadi masalah. Tiba-tiba kakaknya merehab rumah ibu. Kak, kenapa kakak rehab? Ini kan rumah tinggalnya. Nggak tahu ya kan? Ibu dulu wasiat rumah itu saya. Boleh. Hati-hati, ibu nanti akan meninggalkan masalah. Dan tak boleh juga berwasiat karena anak itu jarang jenguk, durhaka kepada ibu, ibu berwasiat kalau mati mama besok, mati papa, kamu tak dapat waris. Boleh atau tidak? Dia akan tetap jadi ahli waris. Apapun alasan. Dan seorang anak yang berbakti kepada ayah ibu, yang sayang kepada ayah ibu, tidak boleh menuntut harta waris lebih lantaran ia merawat ibunya. Saya bang harus dapat banyak bang karena saya merawat ibu. Tidak boleh mengganti pengabdian ketua, tak boleh, haram. Biar Allah yang mengingat. Ini banyak yang terjadi. Maka kita berhati-hati. Demikian ibu. Mudah-mudahan Allah berkahilah harta kita ini, amin. Allah berkahi anak cucu kita, amin. Ya Allah, pada malam bulan Sya'ban yang ke-7 ini, ya Allah berkahi kami ya Rahman, berkahi ayah ibu kami, berkahi anak cucu keturunan kami, berkahi pasangan hidup kami, berkahi orang-orang yang pernah membantu dan menolong kami. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan hidup, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun yang menunjukkan pandangan mata kami. Ya Allah, malam ini di masjidmu yang penuh berkah, majlis yang penuh berkah, dan kami membahas agamamu yang penuh berkah, tampakkanlah keberkahan kepada kami ya Rahman, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.